Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah pengajian yang dirahmat Allah, pemirsa MDTV rahimakumullah, serta pendengar radio Purnama Sidi dimanapun berada yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali di dalam kesempatan yang baik ini untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk golongan hamba Allah yang beruntung dan hamba Allah yang dijauhkan dari kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah, kita semuanya hidup di dunia adalah sementara, dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Dan di akhirat nanti kita semuanya menginginkan kebahagiaan, karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat tentunya kita harus beramal dengan sekuat tenaga kita, semaksimal daya yang kita miliki, sehingga kita tidak menyia-nyiakan segala hal untuk selalu beramal memperbaiki diri dari hari ke hari hingga sampai ujung usia kita nanti, sehingga kita semuanya berharap bisa mendapatkan kondisi terakhir yang terbaik, yaitu husnul khotimah, menghadap pada Allah dalam keadaan yang terbaik. Itulah yang menjadi harapan kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, namun sesungguhnya kita harus paham bahwa dalam kita beramal pasti memiliki pemahaman tentang hal-hal yang bisa merusak amal kita. Bila kita tidak paham dengan hal yang merusak, bisa-bisa kita mendapatkan hal yang tidak kita inginkan. Kita paham bahwa kita memiliki sesuatu kalau rusak, maka hanya membuat kita menjadi repot dan membuat kita menjadi susah. Kita punya mobil, tapi kalau mobil itu rusak, hanya menyusahkan kita, bukan menguntungkan kita, tapi malah merepotkan kita. Demikian pula kita memiliki segalanya, kalau yang kita miliki itu rusak dan tidak bisa berfungsi bagaimana mestinya, maka tentu menjadi kerugian, menjadi kerepotan buat kita. Demikian pula dengan amal-amal yang kita lakukan, maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya ada 6 perkara yang bisa merusak amal kita, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi kita SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatun asya'u tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara perusak amal. Yang pertama, istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain. Ini yang pertama, ini juga menjadi perusak amal kita. Bila kita hidup hanya sibuk dengan celah orang lain, dengan aib orang lain, maka kita menjadi lupa akan aib diri kita sendiri. Memang lebih mudah kita mencari kekurangan aib orang lain dibanding mencari aib diri sendiri. Namun
Bila kita perturutkan, maka kita bisa rugi, bisa rusak kewaspadaan kita, dikarenakan kita hanya sibuk dengan orang lain, sementara menjadi lupa akan diri kita sendiri. Khalifah Umar pun menyampaikan, beliau yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhsabu. Hisablah dirimu sendiri sebelum kamu dihisab nanti. Begitulah, sebelum kita menghisab diri sendiri, maka sebelum kita menghisab orang lain, kita adalah menghitung-hitung diri kita sendiri. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, keras hati. Keras hati ini juga menjadi rusaknya amal kita. Karena orang yang keras hati sulit menerima nasihat dari orang lain, sulit menerima masukan kebaikan dari orang lain, dan sulit memiliki rasa empati buat orang lain. Kekerasan hati itu membuat dirinya hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan egonya sendiri, dan akibatnya dia akan sulit untuk bisa memperbaiki diri atas kekurangannya. Karena itu mudah-mudahan kita punya hati, jangan menjadi hati yang keras, karena hati yang keras hanya akan merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga adalah wa hubbud dunya, cinta dunia. Cinta dunia di sini adalah hidupnya hanya mengejar-ngejar dunia saja. Segala sesuatu ukurannya hanya dunia, sehingga dia hanya tertarik manakala apa yang ditawarkan hanya menawarkan keuntungan, kesenangan dunia. Manakala hal-hal yang ditawarkan tidak ada hubungannya dengan kesenangan dunia, maka dia tidak begitu yakin, dia tidak tertarik dengan pahala-pahala yang ditawarkan, dengan kenikmatan surga yang tak ternilai bandingnya. Dia tidak tertarik, dia hanya mengukur dengan dunia saja. Oleh karena itu, ini pun akan menjadi rusaknya amal, karena apa yang dia lakukan hanya semata-mata hanya untuk dunia. Manakala ada untungnya dunia, dia bersemangat untuk melakukannya. Manakala tidak ada keuntungan materi dunia, dia tidak punya rasa tertarik, tidak ada perhatian sama sekali dengan hal yang tidak ada kaitannya dengan keuntungan dunia. Dan yang keempat, wakilatul haya, sedikit rasa malu. Rasa malu ini pun juga menjadi ukuran yang penting buat iman seseorang. Kata Rasul, al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Orang yang beriman harus punya rasa malu. Nah, kalau orang sudah sedikit rasa malu, maka dia menjadi tidak punya rasa malu baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kepada Allah yang telah melimpahkan nikmatnya yang tidak bisa dihitung-hitungnya, tapi dibalas bukan rasa syukur dan kepatuhan pada Allah, tapi karena tidak punya rasa malu, dia membalas nikmat Allah dengan bermaksiat kepada Allah. Demikian juga karena tidak malu kepada sesama, maka kebaikan yang diberikan oleh orang lain tidak dibalas dengan kebaikan, namun tidak sedikit orang yang demikian ini justru membalik balasan dengan balasan yang tidak baik. Ini karena orang yang sedikit rasa malu. Yang kelima adalah
wa tulul amal, panjang angan-angan. Setiap orang mempunyai harapan dan cita-cita, dan untuk memperoleh cita-cita pasti harus dengan usaha, harus dengan kemauan yang keras, dengan doa yang tulus sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala untuk mendapatkan harapan cita-cita yang ingin dikejar. Namun manakala seseorang mengharapkan harapan yang tinggi, cita-cita yang begitu setinggi langit, namun bila dia malas untuk bekerja keras, dia hanya santai-santai saja, tidak ada diimbangi dengan kemauan, tekad yang kuat untuk mengejarnya dengan upaya-upaya yang sungguh-sungguh, maka itu hanyalah berpanjang angan-angan saja. Oleh karena itu, kita hendaklah mengejar cita-cita kita dengan selalu memulai berbuat, berusaha, mulai dari yang sederhana, dari yang kecil, dari yang bisa kita lakukan, dan segera mungkin kita untuk melakukan amalan-amalan, tahapan-tahapan untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan. Demikian itu salah satu bukti bahwa kita betul-betul bukan orang yang berpanjang angan-angan. Yang keenam adalah wadzalimu la yantahi, zalim yang tiada henti. Perbuatan zalim harus dihentikan. Manakala kezaliman tidak dihentikan, maka akan rusak binasa dirinya. Tentunya zalim yang pertama adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Zalim pada Allah adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Manakala seseorang berbuat syirik pada Allah dalam wujud syirik besar, maka dia akan terhapus imannya, akan terhapus kedudukan Islamnya di hadapan Allah Ta'ala. Sedangkan syirik kecil adalah berupa riya, maka akan terhapus amal pahala yang akan dia peroleh. Itu semua dikarenakan adalah zalim pada Allah, yaitu berpaling pada selain Allah dan beramal bukan karena Allah. Sedangkan kepada sesama manusia, berbuat zalim itu juga akan merusak amal kita. Bukankah dalam hadis Nabi disebutkan tentang orang-orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut yaitu orang yang menghadap pada Allah dengan segala amal ibadahnya, yang dikiranya dia mempunyai amal ibadah yang banyak yang akan dibalas, namun apa yang terjadi karena kezalimannya, seluruh amal ibadahnya, pahalanya habis diberikan pada orang yang dizalimi, sementara orang yang dizalimi belum selesai yang menagihnya, masih ada saja yang menagihnya, maka keburukan dosa orang-orang yang dizalimi itu ditimpakan kepada dia. Itulah rusaknya amal dikarenakan perbuatan yang zalim. Betapa ruginya, betapa celakanya, betapa bangkrutnya orang yang zalim. Sudah hilang pahalanya, dia harus menanggung dosa-dosa orang lain yang telah dia melakukan kezalimannya. Oleh karena itu, hentikan secepat mungkin perbuatan zalim. Zalim pada Allah harus segera kembalikan, bertobat dengan mentauhidkan Allah SWT, dengan melakukan segala sesuatu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah SWT. Jangan sekali-kali mencampur adukan
amal ibadah kita dengan kesyirikan. Naudzubillah. Dan demikian juga jangan sekali-kali kita berbuat zalim pada orang lain, karena sesungguhnya akan merugikan diri kita sendiri. Demikian jamaah yang mulia, semoga semangat kita beramal harus terus kita tingkatkan, sekaligus kita mewaspadai perkara-perkara yang bisa merusak amal kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang celaka dikarenakan amal kita tidak bernilai di hadapan Allah SWT. Yang pertama adalah orang yang sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua, hati yang keras. Yang ketiga adalah cinta dunia. Yang keempat adalah sedikit rasa malu. Yang kelima, panjang angan-angan. Dan yang keenam adalah zalim yang tiada juga mau berhenti. Demikian, semoga ini menjadi nasihat buat kita semuanya, sehingga kita bisa melakukan amal yang terbaik menurut Allah SWT sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga amal yang kita lakukan benar-benar menjadi bekal yang terbaik bagi hidup kita di dunia dan di akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.